Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja. Perlu kita ketahui, di Indonesia sejak 20 Februari 1973, tenaga kerja dari segala jenis pekerjaan sudah terayomi dalam satu badan yang dikenal dengan Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau disebut FBSI, yang mana pada tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pekerja Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta para pekerja dalam membangun bangsa. Kondisi tenaga kerja di Indonesia, dan tak dapat dipungkiri, sektor pertanian masih memegang porsi terbesar dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan internasional Labour Organization atau ILO Indonesia, pada 2017 sebanyak 31,9% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, disusul sektor jasa sebanyak 24,2% dan sektor perdagangan sebesar 22,5%. Meskipun demikian, nyatanya sektor pertanian tidak mampu memberi kesempatan kerja yang banyak pada beberapa tahun terakhir, terhitung sejak 2009 sampai dengan 2016. Jumlah pekerja yang mampu ditampung sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 9%. Sedangkan pada bidang lain seperti industri, manufaktur, dan jasa mengalami pertumbuhan positif. Menantang revolusi industri 4.0 terdiri dengan adanya inovasi teknologi, perubahan besar banyak terjadi dalam sistem produksi hingga distribusi barang, bahkan dalam hal jasa pula, sehingga dapat kita simpulkan bahwa teknologi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masa kini. Tak mengherankan kemudian banyak negara maupun pihak swasta yang mengalokasikan sumber daya mereka untuk riset dan pengembangan. Untuk menghadapinya, kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan ataupun mempelajari keterampilan baru agar dapat bertahan di dunia kerja. Meskipun banyak menggantikan pekerjaan manusia, teknologi justru membuka jalan bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Terlebih dari tren di Indonesia saat ini yang sangat menjanjikan, yaitu e-commerce. Berkat adanya pasar kerja daring itu memberikan ruang lebih di dunia usaha bagi wirausaha kecil hingga menengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan di Indonesia. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis, kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persabaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanan yang menyangkut dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kedudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika. Selain jumlah kependudukan yang besar, luasnya negara kepulauan
dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia, dan lain-lain membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia di Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia diantara lainnya, yang pertama, besarnya jumlah penduduk, yang kedua, tingkatnya pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Mungkin cukup sekian dari saya tentang kependudukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk dalam bayang wabah corona. Sensus penduduk 2020 harus sukses. Begitu Presiden Joko Widodo berbicara di akun Instagramnya saat mengisi formulir online melalui tablet didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto 15 Februari 2020. Begitu kampanye itu dilihat, dari 7.723.88 dari 29,3 juta pengikut Jokowi di Instagram. Apa yang ditunjukkan Presiden sungguh merupakan teladan bagi penduduk negeri ini sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Sudah sepantasnya Presiden menjadi orang pertama yang berpartisipasi dan tercatat dalam sensus penduduk. Sensus penduduk menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk dan imigrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Bagi pemerintah, daerah kasus penduduk dilaksanakan untuk mendapat jumlah penduduk sesuai domisil, yang datanya akan dipakai dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Sensus penduduk 2020 adalah ketujuh kali dilakukan pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelum sensus pernah dilakukan masing-masing pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990 dan 2000. 6 kali sensus ini dilakukan secara manual alias petugas mendatangi door to door. Sensus penduduk 2020 adalah sensus pertama yang dilakukan secara daring. Sensus penduduk sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Dari laman resmi Badan Pusat Statistik BPS, sensus penduduk bertujuan menyediakan data jumlah, komposisi